Halo, bertemu kembali dalam pertemuan ini. Kita saat ini akan membahas bab 10 dari perilaku konsumen, di mana bab 10 ini bertema keluarga dan social class. Hal yang akan kita pelajari antara lain pertama adalah memahami perubahan yang terjadi dalam keluarga di US, termasuk komposisi dan juga bagaimana mereka motif-motif dalam pengeluarannya, memahami proses sosialisasi dan peran-peran dalam keluarga, lalu memahami dinamika keputusan yang diambil oleh suami dan istri, sebagaimana juga pengaruh anak-anak dalam pengambilan keputusan konsumsi. Hal lain yang akan dibahas antara lain adalah bagaimana siklus hidup keluarga secara tradisional dan non-tradisional. Setelah itu kita akan membahas social class. Kita akan langsung masuk ke dalam definisi dari keluarga. Di sini keluarga didefinisikan sebagai dua atau lebih dari dua orang yang memiliki keterikatan atau keterkaitan darah, kemudian pernikahan atau adopsi yang mereka tinggal bersama-sama. Berdasarkan apa yang mungkin pernah Anda pelajari dalam kelas bahasa Inggris, Anda pernah mendengar mengenai nuclear family dan extended family, di mana keluarga itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah nuclear family, di mana keluarga terdiri dari anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak, sedangkan extended family adalah ada anggota tambahan dalam keluarga tersebut, misalnya dalam sebuah rumah, selain ada ayah, ibu, dan anak, juga ada orang tua dari ayah, misalnya kakek atau nenek, kemudian ada sepupu, ada om atau tante yang juga tinggal bersama-sama. Itu disebut sebagai extended family. Dan dalam perkembangannya, terjadi peningkatan single parents. Kalau kita melihat sekarang, kemudian juga terjadi perubahan-perubahan rumah tangga dalam motif-motif yang dapat kita lihat di slide berikutnya. Data ini termasuk data yang cukup lama, terjadi dari tahun 1970 sampai 2006, di mana Anda coba bisa melihat di sini masing-masing kategori dari keluarga, misalnya wanita yang tinggal sendiri, pria yang tinggal sendiri, kemudian pasangan menikah tanpa anak, atau pasangan menikah dengan anak. Di sini terjadi semakin menurun, contohnya untuk pasangan menikah dengan anak. Artinya banyak pasangan yang mungkin sekarang memilih untuk menikah tetapi tanpa anak. Kemudian jumlahnya semakin cenderung stabil untuk pasangan menikah tanpa anak, dan jumlah tipe yang lainnya di sini adalah tingkat pria tinggal sendiri dan wanita tinggal sendiri itu semakin meningkat. Sehingga kita bisa lihat patternnya di sini, semakin terjadi perubahan-perubahan dalam hal karakteristik rumah tangga atau keluarga, di mana orang lebih banyak memilih untuk menjadi single, kemudian ketika dia sudah menikah pun memilih untuk tidak memiliki anak. Kita akan mengenal apa yang dimaksud sebagai consumer socialization atau sosialisasi konsumen. Sosialisasi konsumen di sini adalah proses di mana anak-anak akan mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang berkaitan dengan fungsi mereka sebagai konsumen. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama bagi anak untuk mereka menjadi seorang konsumen, karena di dalam keluarga, orang tua memperkenalkan produk kepada anak-anak, orang tua memperkenalkan merek tertentu kepada anak-anak. Contohnya misalnya, ibu selalu membeli Lifebuoy untuk sabun keluarga mereka. Nah, ketika anak itu tumbuh menjadi konsumen di masa mendatang, dia akan ikut membeli Lifebuoy karena dia sudah terbiasa. Itu adalah bagaimana contoh customer socialization akhirnya menciptakan future customer. Tadi disebutkan tentang socialization agent, di mana socialization agent di sini adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam proses sosialisasi karena frekuensi berkontak atau bersentuhan dengan individu tersebut. Kemudian mereka memiliki kontrol terhadap individu tersebut untuk memberikan reward atau punishment pada seorang individu. Contohnya adalah orang tua pada anak-anaknya, karena mereka sering bertemu, sering melakukan kontak. Kemudian ada kemungkinan ketika kecil, anak kadang kalau dia berbuat baik diberi reward. Kemudian ketika berbuat nakal, ada punishment-nya. Demikian juga dengan organisasi, biasanya bos akan memberikan kebijakan, misalnya harus menggunakan pakaian
apa untuk seragam, kemudian harus melakukan pembelian produk apa. Dan ketika tidak melakukannya, maka ada reward, ada punishment dan juga reward yang diberikan kepada karyawannya. Berikut ini Anda bisa melihat model sederhana dari proses sosialisasi. Anda bisa melihat di bagian atas adalah young person atau orang-orang muda yang nanti dalam tahapannya terbagi menjadi pre-adolescence. Pre-adolescent adalah masa balita sampai dia mulai masuk ke usia anak, ya, kemudian remaja dan lebih tua daripada remaja. Bagaimana seorang anak yang muda itu mendapatkan pengaruh? Pengaruh tersebut datang dari keluarga dan juga teman-teman mereka. Ketika usia di pre-adolescence, mereka adalah di usia balita dan menuju usia anak, ya misalnya SD, perantaran SD mau SMP misalnya, lebih banyak memberi pengaruh itu adalah family member atau keluarganya, di mana pengaruh-pengaruh dasarnya adalah berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku. Antara lain yang diberi pengaruh yang diberikan antara lain adalah prinsip moral atau agama, kemudian keterampilan interpersonal, kemudian standar dalam menggunakan pakaian, kemudian cara berperilaku dan cara berbicara, motivasi untuk melakukan pendidikan atau menjalani pendidikan, kemudian cita-cita, kemudian berkaitan dengan norma-norma perilaku konsumen, misalnya apakah harus selalu membeli produk yang ditawarkan di iklan, ataupun merek apa yang harus digunakan, nilai produk apa yang harus difokuskan, itu datang dari keluarga dan biasanya berada di pre-adolescent dan adolescence. Nah, semakin customer itu berkembang menjadi individu yang semakin usianya bertambah, maka pertemanan menjadi orang-orang yang paling berpengaruh besar. Misalnya pengaruhnya yang di sini lebih banyak berkaitan pada ekspresi untuk sikap dan perilaku, misalnya style, fashion, produk-produk berteknologi, kemudian in and atau out. Di sini artinya kemampuan untuk eh, berkomunikasi, misalnya gaul dan seterusnya, dan penerimaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Jadi misalnya kalau saya menggunakan suatu kelompok lebih banyak menggunakan merek A dan seseorang ini jadi biasa akan terpengaruh dan akan lebih diterima ketika dia menggunakan merek yang sama. Kemudian Anda bisa melihat juga di slide, di sini adalah berkaitan dengan sikap berkaitan dengan sosialisasi seorang ibu, ya. Berdasarkan tabel 10.1 di sini terbagi menjadi dua adalah tipe ibu yang menerima pemasaran, usaha pemasaran, kemudian yang marketing resistant yang cenderung tidak menerima atau menolak usaha pemasaran. Orang yang menerima, seorang ibu yang menerima usaha pemasaran itu disebut sebagai balancer, nurturer, dan diva, sedangkan marketing resistance itu adalah protector, struggler, dan stoic. Gitu ya. Jadi silakan Anda coba baca dulu di sini nanti tabel 10.1. Baik, di slide ini membahas mengenai gaya parental, gaya orang tua mendidik anak-anaknya, dan bagaimana mereka mensosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran. Orang tua dibagi menjadi 4 tipe di sini adalah indulgent, neglecting, authoritative, dan authoritarian. Di mana yang bagian neglecting di sini membahas lebih banyak tipe orang tua yang permisif dan juga non-nurturing, di mana permisif di sini artinya mereka adalah orang tua yang serba memperbolehkan dan juga non-nurturing adalah cenderung kurang untuk memberikan ayoman kepada anak-anaknya. Karakteristiknya adalah pertama dia merasa indifference dengan advertising, artinya merasa advertising adalah sesuatu yang tidak familiar dengan mereka. Kemudian beberapa berbicara mengenai advertising kepada anak-anaknya, kemudian cenderung memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya terkait dengan permintaan produk, dan kadang-kala karena tipenya permisif itu mudah untuk diberikan. Memberikan regulasi pada advertising dan memberikan otonomi kepada anak-anaknya untuk memilih konsumsi. Lalu tipe yang berikutnya adalah restrictive dan non-nurturing, di mana authoritarian di sini memberikan banyak batasan kepada anak-anaknya dan cenderung
kurang memberikan ayoman. Sehingga contoh dari alteration di sini adalah anak-anak biasanya harus dipaksa untuk mengikuti aturan, kemudian cenderung memiliki batasan-batasan terhadap pengaruh lingkungan kepada anak-anaknya, memiliki sikap yang negatif terhadap iklan, kemudian biasanya tidak memberikan apa yang diminta oleh anaknya secara mudah. Indulgent di sini adalah tipe orang tua yang permisif serta membolehkan, tetapi very nurturing, jadi lebih banyak mengedukasi juga. Mereka biasa memiliki aware gitu ya, mereka aware sadar dengan adanya usaha periklanan, berbicara kepada anaknya tentang iklan tersebut, memberikan apa yang anaknya inginkan, kemudian meregulasi advertising, lalu memberikan otonomi juga kepada anaknya, dan biasanya menyediakan diskusi atau memberikan diskusi kepada anaknya berkaitan dengan konsumsi dan nilai bagi produk tersebut terhadap anaknya. Lalu autoritatif. Autoritatif di sini adalah very nurturing, orang tua yang sangat mengayom. Kemudian restriktif juga memberikan batasan, di mana karakteristiknya adalah mereka cenderung memberikan batasan terhadap paparan iklan, jadi sering menghindari iklan-iklan di televisi supaya tidak ditonton oleh anaknya. Cenderung curiga terhadap iklan-iklan, kemudian senang untuk meregulasi advertising, seringkali menonton televisi dengan anaknya, jadi memberikan pendampingan, kemudian berbicara kepada anaknya mengenai konsumsi, dan rely atau bergantung banyak pada buku-buku berkaitan dengan customer guides. Misalnya, ingredient apa yang harus ada dalam snack anak-anak, apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, tipe-tipe yang berikutnya di sini adalah fungsi keluarga. Keluarga memberikan suatu kenyamanan atau proteksi dalam hal ekonomis, ya, dalam hal finansial kepada keluarganya, juga memberikan dukungan terhadap emosional, dan juga biasanya memberikan pengaruh dalam hal gaya hidup. Misalnya keluarga yang cenderung tadi contohnya yang bersifat permisif biasanya akan memiliki gaya hidup yang tinggi karena biasa anak-anak belum memiliki kedewasaan untuk mengambil keputusan dalam pembelian, sehingga itu juga biasa berpengaruh pada gaya hidup dari keluarga tersebut. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai pengambilan keputusan keluarga, di mana dalam pengambilan keputusan suami dan istri memiliki beberapa dinamika. Pertama adalah didominasi oleh suami, didominasi oleh istri, pengambilan keputusan bersama dan bersifat otonomis, di mana pengambilan keputusan berdominasi pada pria, jadi si bapak dalam keluarga yang mengambil keputusan lebih banyak untuk pembelian dan konsumsi, lalu yang berdominasi pada istri, ibu yang memiliki dominasi untuk memberikan keputusan apa yang harus dikonsumsi dan apa yang harus dibeli dan tidak. Pada joint decision, dua pihak ini memiliki kerjasama, misalnya si pria berkaitan dengan alat-alat, misalnya untuk memperbaiki mobil, tapi kalau wanita lebih banyak untuk konsumsi makanan, minuman, atau fashion gitu ya. Kalau pria lebih alat-alat teknis, kemudian pembelian transportasi, itu adalah joint decision. Sedangkan autonomic decision di sini terjadi ketika salah satu pasangan itu adalah single parents. Jadi misalnya karena salah satu pasangan itu pass away, meninggal, ataupun karena salah satu mereka bercerai, ya. Jadi autonomic decision, dimana kalau misalnya yang single parents-nya itu adalah ibunya, maka si pengambil keputusan adalah ibunya, sedangkan begitu juga dengan kalau single parents-nya adalah bapaknya, maka dia harus mengambilkan keputusan. Kemudian anak-anak biasa juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga. Misalnya memilih restoran apa yang harus dikunjungi keluarga. Contohnya anak-anak biasa suka datang ke McD atau Pizza Hut karena fast food dan rasanya enak bagi anak-anak gitu ya, tapi kurang vitaminnya dalam hal sayur-sayurnya misalnya. Kemudian pastor power. Pastor power di sini adalah kemampuan bagi anak untuk istilahnya mengeluh ataupun merengek pada orang dewasa, pada khususnya untuk mempengaruhi orang tua mereka untuk melakukan pembelian. Itu disebut sebagai pastor power. Masih berkaitan dengan pengaruh anak dalam pengambilan keputusan keluarga, biasanya pengaruh tersebut bersifat moderate. Jadi bisa disetujui orang tua dan bisa tidak disetujui oleh orang tua. Nah, di bawah ini Anda bisa lihat beberapa taktik anak-anak yang biasa digunakan untuk
memaksa orang tuanya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ada pressure, kemudian exchange, rational consultation, and gratiation. Pressure di sini adalah menunjukkan ngambek gitu ya. Misalnya, "Oh, mama nggak mau beliin, nanti aku nggak mau sekolah." Misalnya, itu adalah pressure, memberikan tekanan kepada orang tua. Exchange adalah misalnya dengan mempertukarkan sesuatu untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Contohnya, mama beliin aku komputer, nanti aku akan ngepel setiap hari ini gitu ya. Kalau nggak aku bersihin kamar, ya itu exchange. Rational adalah memberikan alasan-alasan rasional. Misalnya, mama belikan aku smartphone Galaxy terbaru supaya aku bisa belajar lebih bagus karena kapasitasnya lebih besar, jadi memberikan alasan yang rasional. Consultation adalah dengan mengkonsultasikan kepada orang tuanya untuk mendapatkan approval. Kemudian ingratiation adalah dengan menunggu orang tuanya mendapatkan mood yang baik, baru dia bertanya untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya.